Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu kurang darah atau anemia dan jenis-jenisnya. Sahabat sehat, kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia ini dapat terjadi sementara atau dalam waktu yang panjang dengan tingkat keparahan yang bisa ringan sampai dengan berat. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi akibat kadar hemoglobin yang merupakan bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Sahabat sehat, orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita. Apabila kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter, anemia ini sudah tergolong berat atau yang disebut dengan anemia grafis. Untuk mengatasi anemia tergantung pada penyebab yang mendasarinya, mulai dari konsumsi suplemen zat besi, transfusi darah, sampai dengan operasi. Sahabat sehat, anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dan tidak berfungsi dengan normal atau yang biasa kita sebut hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Sahabat sehat, berikut ini adalah jenis-jenis anemia yang umum terjadi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi di dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal. Meskipun demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil maupun janin. Yang ketiga, anemia akibat perdarahan. Anemia dapat disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid. Selain itu, anemia karena perdarahan juga bisa merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus. Yang keempat, anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi, penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping dari obat antibiotik dan obat untuk mengatasi rheumatoid arthritis. Yang kelima, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau didapatkan setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri atau virus,
penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan seperti parasetamol, penisilin, dan obat anti malaria. Yang keenam, anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit ginjal, kanker, rheumatoid arthritis, dan HIV/AIDS. Yang ketujuh, anemia sel sabit. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya, hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal, yaitu seperti bulan sabit. Seseorang bisa terserang anemia sel sabit apabila memiliki kedua orang tua yang sama-sama mengalami mutasi genetik tersebut. Yang kedelapan, talasemia. Talasemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang dapat menderita talasemia jika satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Sahabat sehat, gejala anemia sangat bervariasi, tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Gejala tersebut awalnya sering tidak disadari oleh penderita, namun akan makin terasa seiring bertambah parahnya kondisi anemia. Sahabat sehat, periksalah diri Anda ke dokter apabila merasa cepat lelah dan mengalami gejala anemia yang makin lama makin memburuk. Bila Anda menderita anemia yang memerlukan pengobatan jangka panjang atau bahkan rutin menerima transfusi, maka Anda perlu melakukan kontrol rutin ke dokter untuk memantau perkembangan penyakit. Konsultasikanlah dengan dokter bila Anda menderita penyakit yang dapat menimbulkan anemia seperti penyakit ginjal, gangguan menstruasi, kanker usus, atau wasir. Untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin, periksalah kehamilan secara rutin ke dokter kandungan. Dokter kandungan akan memberikan suplemen untuk mencegah anemia selama kehamilan. Sahabat sehat, metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita oleh pasien. Perlu diketahui, pengobatan bagi satu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis yang lain. Oleh karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum mengetahui penyebabnya dengan pasti. Sahabat sehat, bila anemia ini dibiarkan tanpa penanganan yang serius, dapat menyebabkan beberapa komplikasi antara lain kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan, masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan gagal jantung, gangguan pada paru misalnya hipertensi pulmonal, komplikasi kehamilan antara lain melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan rendah, gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak-anak atau bayi, dan rentan terkena infeksi. Sahabat sehat, beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran daun hijau, roti, dan buah-buahan. Makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Buah-buahan kaya vitamin C misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi.
Selain dengan makanan, anemia akibat kekurangan zat besi dapat juga dicegah dengan mengkonsumsi suplemen zat besi secara rutin. Untuk mengetahui apakah asupan nutrisi Anda sudah cukup, berkonsultasilah dengan dokter spesialis gizi. Bila Anda memiliki keluarga penderita anemia akibat kelainan genetik seperti anemia sel sabit atau talasemia, konsultasikanlah dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan agar kondisi ini tidak terjadi pada anak. Sahabat sehat, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster May. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman atau keluarga. Terima kasih untuk kebersamaan selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye-bye.